billah wa tahiyyatan fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dear Director, Mr. Ade Sunaria, Honorable, my family, and dear audience in heaviness. First of all, let's thank to God Allah, the Lord of the world, the King of the King, the creator of everything in this universe, who has given us the mercies and blessings until we can attend this meeting without any obstacles in this great occasion. And secondly, peace and salvation be upon to our Prophet Muhammad, who has moved our soul from the bad character to the good one, who has guided us from darkness to the lightness in this world. Al-ardu ghaniyun amma tahtaha wa ma 'alaiha wal bahru wasi'un yashukku kulla qaratin wa jaziratin fal hawa'ul ladhi tanaffasna bihi huwa majjanun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tayyib, ismi Alda Febrianti. Sa'uti alaikum ba'da ilma, asallaha an yu'tal manfa'ah ilaina jami'an. Amin ya rabbal alamin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarah, maka tentu ada balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah, maka tentu pula ada balasannya. Tentu sudah jelas untuk kita semua, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, sedekah, sholat, puasa, tentu Allah telah menjanjikan kita surga yang begitu indah. Jika kita bertanya seberapa indah surga itu, maka tentu belum ada perbandingan apapun yang dapat menyetarainya. Sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang syirik, orang-orang fasik, tentu Allah telah menyiapkan neraka an-nar yang begitu pedih. Telah banyak ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang telah menerangkan beberapa pedihnya neraka itu. Akan saya berikan contoh salah satunya. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ia tidak dapat memperoleh makanan seperti di surga, tidak semudah di surga. Ketika ia mendapatkan hewan buruan, tidak bisa langsung dimakan karena masih mentah dan tidak enak. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan api dari neraka untuk keperluan di bumi. Malaikat Jibril pun meminta kepada malaikat Malik penjaga neraka. Malaikat Malik pun bertanya, "Wahai Jibril, berapa banyak api yang engkau inginkan untuk keperluan di bumi?" Lalu Jibril pun menjawab, "Sebesar buah kurma ya Malik." Malik pun menjawab, "Jika aku memberikan api neraka ini sebesar buah kurma, maka 7 lapis langit dan bumi akan hancur karena panasnya. Kalau begitu, berikan aku setengah buah kurma saja, wahai Malik. Jika aku memberikan setengah buah kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujannya, serta tumbuhan semua di bumi akan hancur karena panasnya."
Bingung malaikat Jibril bingung. Lalu meminta solusi kepada Allah, sebesar apa api yang aman untuk keperluan di bumi. Allah berfirman, mintalah bagian terkecil sekecil atom. Lalu membawalah malaikat Jibril api yang sekecil atom itu ke bumi. Tapi setelah dibawa, ia merasa api tersebut masih terasa panas. Lalu api tersebut dicelupkan ke 70 sungai yang berbeda, diletakkan ke gunung tertinggi. Tapi gunung tertinggi yang diletakkan api tersebut hancur berantakan. Batu-batuan, besi, serta tumbuhan yang ada di sekitarnya ikut hancur karena panasnya. Lalu dibawalah api tersebut kembali ke neraka. Dan itulah asal-usul api yang ada di bumi dan menjadi sumber api di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana keadaan neraka itu?" Lalu Allah yang berfirman, "Aku ciptakan neraka, 1000 tahun aku panaskan apinya hingga menjadi merah. Lalu aku tambah panasnya 1000 tahun lagi hingga apinya berwarna putih. Lalu aku tambahkan panasnya 1000 tahun lagi hingga apinya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam bagaikan hitamnya malam, tidak pernah kecil kobarannya ataupun padam panasnya." Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, iktafa bihadal khutbati, ashkurukum ala husni ihtimamikum, wa naltaqi fi yaumina insyaallah. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.